Adapun dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penggugat adalah sebagai pemilik izin yang sah atas tanah pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono, Karaton Yogyakarta Hadiningrat nomor 203 HT KPK 2011 seluas lebih kurang 73 meter persegi yang terletak di Brigjen Katamso Kelurahan Perwirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono, sebelah selatan tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono, sebelah barat tanah milik penggugat HGB nomor 209, sebelah timur jalan garis miring trotoar. 2. Bahwa kepemilikan hak pinjam pakai nomor 203 HT KPK 2011 diberikan hak kepada penggugat berdasarkan adanya hak kepemilikan tanah penggugat sebagaimana pada sertifikat hak guna bangunan nomor 209 surat gugur tanggal 16/12/2010 nomor 00366 garis miring 2010 299 meter persegi atas nama pemegang hak Eka Aryawan dalam kurung penggugat. 4. Bahwa para penggugat secara bersama-sama telah menguasai, menempati dan melakukan kegiatan usaha di atas tanah seluas 5 x 5,6 meter persegi atau lebih kurang seluas 28 meter persegi di atas tanah hak pinjam pakai dari luas 73 meter persegi yang diberikan hak kepada penggugat sebagaimana berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Karaton Yogyakarta Hadiningrat nomor 203 HT KPK 2011 atas nama Eka Aryawan tertanggal 28 November 2011. 5. Bahwa sejak semula para tergugat telah menguasai secara tidak sah dan tanpa izin atas tanah seluas 28 meter persegi kepada para tergugat, mengatur sendiri penguasaan itu di antara para tergugat dan penguasaan tanah seluas 28 meter tersebut tanpa persetujuan dan izin pula dari penggugat, sehingga penguasaan dari para tergugat adalah sebagai penguasaan yang liar tanpa adanya izin dari penggugat. 6. Bahwa dengan berdasarkan diterbitkannya surat perjanjian pinjam pakai tanah Sri Sultan Hamengkubuwono Karaton Yogyakarta Hadiningrat nomor 203 HT KPK 2011 atas nama Eka Aryawan tertanggal 28 November 2011 telah diterbitkan pula keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta nomor 014 GM 2013 garis miring 183404 tentang pemberian izin pembuatan jalan masuk dalam kurung income atas nama Eka Aryawan tertanggal 15 Maret 2013 yang pada pokoknya berisi memberikan izin kepada penggugat untuk membuat jalan masuk income pada tanah hak pinjam pakai milik penggugat sebagaimana berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Karaton Yogyakarta Hadiningrat nomor 203 HT KPK 2011 atas nama Eka Aryawan tertanggal 28 November 2011. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. 7. Bahwa oleh karena itu penguasaan para tergugat di atas tanah tersebut adalah tanpa izin dan tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian, yaitu a. Kerugian material yaitu sebesar 30 juta rupiah setiap tahun sebagai akibat tidak dapat dikuasai dan dipergunakan hak atas tanah tersebut oleh penggugat sejak ditetapkan berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Karaton Yogyakarta Hadiningrat nomor 203 HT KPK 2011 atas nama Eka Aryawan tertanggal 28 Maret November 2011. B. Kerugian imaterial yaitu sebesar 1 miliar rupiah sebagai akibat beban pikiran, mental dan psikis yang harus ditanggung penggugat. 8. Bahwa selanjutnya pula berhubung adanya itikat tidak baik dari para tergugat dan sekaligus pula agar dipatuhinya putusan ini dapat dengan baik oleh para tergugat, maka wajar dan beralasan apabila penggugat menuntut kepada para tergugat uang paksa dongsom sebesar 1 juta rupiah setiap hari yang wajib dibayarkan oleh para tergugat secara tanggung renteng kepada penggugat jika para tergugat lalai dan terlambat untuk melaksanakan putusan ini yang diberlakukan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan para tergugat memenuhi seluruh kewajiban hukum berdasarkan putusan pengadilan perkara ini. 9. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan kekeluargaan agar mengosongkan tanah yang dikuasai para tergugat, namun justru para tergugat selalu berkelit dan memberikan janji-janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,
bahkan akhirnya tidak pernah mau tahu apa yang menjadi hak dari penggugat. Karena dengan begitu saja, tanpa sah dan izin dari penggugat, menguasai dan menempati objek tanah seluas 28 meter persegi sebagai hak dari penggugat berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Keraton Yogyakarta Adiningrat nomor 203 HTKPK 2011, sehingga tidak ada jalan lain bagi penggugat kecuali menyelesaikannya melalui pengadilan. 10. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan atas bukti dan alas hukum yang benar dan sempurna, yaitu surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Keraton Yogyakarta Adiningrat nomor 203 HTKPK 2011 atas nama Eka Aryawan tanggal 28 November 2011 dan keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta nomor 014 GM 2011 garis miring 183904 tentang pemberian izin pembuatan jalan masuk dalam kurung pinggang atas nama Eka Aryawan tanggal 12 Maret 2013. Pemirsa RBTV Asli Jogja, ini saya bersama advokat senior yaitu Bapak Oncan Purba, yang belakangan ini pasti Anda sudah mencermati, ada di media massa dan sangat ramai diperbincangkan di kota Yogyakarta maupun di tingkat nasional, bahkan sampai internasional, bahwa Pak Oncan itu telah menggugat seorang pedagang kaki lima atau beberapa pedagang kaki lima yang ada di wilayah Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta senilai 1 miliar rupiah. Dan ini memang cukup kontroversi di kalangan para wartawan, dan ini saya berkesempatan langsung untuk mewawancarai Bapak Oncan Purba sebagai advokat senior yang menggugat itu. Selamat berjumpa Pak Oncan. Selamat berjumpa. Wah, ini Pak Oncan ramai sekali nih Pak Oncan yang terjadi dan sekarang sudah menggelinding di media massa bahwa Anda meskipun baru hari ini Anda secara formal membacakan gugatan Anda di pengadilan, tapi jauh sebelumnya sudah sangat ramai sekali di media massa. Sebetulnya bagaimana itu Pak Oncan kejadiannya itu? Jadi begini ya, kejadian awalnya itu adalah pertama-tama klien kita itu diberikan hak kekancingan. Kekancingan kekancingan Keraton Yogyakarta. Itu adalah tanah kekancingan itu adalah sebagai akses untuk jalan. Bagian sebelah timurnya lagi itu adalah trotoar. Karena apa itu diberi? Karena bagian sebelah timur kekancingan itu adalah tanah hak daripada milik klien kita. Ya sekitar lebih kurang adalah di situ hampir 400 meter. Nah, di depan daripada tanah klien kita itu ada beberapa pedagang kaki lima. Itu ada dua kelompok, tiga pedagang kaki lima. Nah, awal pertama itu sudah kita diupayakan damai dengan dua kelompok pedagang kaki lima itu dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun yang satu kelompok ini yang ditempati oleh 5 orang, jadi bukan 5 tempat loh. Satu tempat ditempati 5 orang secara bergantian. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Kuncinya di situ. Artinya semua rakyat kan? Meskipun rakyat kecil atau rakyat besar. Saya baru tahu ini ada rakyat besar ini. Dia harus taat kepada hukum. Kenapa demikian? Kalau orang itu keluar dari sana, seandainya keluar dan mereka pergi dari situ dan mengosongkan tempat itu, sudah kita cabut gugatan ini, selesai urusan. Memangnya kita mau menuntut orang supaya kita mendapatkan nilai uang? Apakah ke situ menjadi tujuan kita sebagai manusia? Kita ini sebagai manusia, mari kita lihat langkah pemikiran kalau kita di sini apakah kejam apa tidak. Kita ini kan punya hati. Kita kan juga bisa melihat mana rakyat itu kecil, mana rakyat yang besar. Tapi kalau di sini kita perhatikan ada rakyat yang kecil kita pun kan di sini punya rasa toh sebagai manusia. Tapi apakah dengan apa yang kita lakukan ini kepada rakyat kecil yang kita sudah berupaya dengan baik, dengan musyawarah tapi tidak ditaati?
sekarang kalau memang demikian yang terjadi, kemana kita harus melangkah? Apakah ini disebut kita sebagai orang yang kejam? Ya itu sudah kita lalui dengan tapi tidak tercapai. Iya. Buktinya yang dua sudah bisa selesai. Buktinya sudah yang kedua selesai. Ya. Nah ini tidak. Ya. Kalau memang demikian, apakah kita mau menakim sendiri? Kan tidak boleh. Itu pertama. Kedua juga yang perlu digarisbawahi bahwa ada orang banyak bilang ini perlu ganti kerugian. Ya. Ganti kerugian yang bagaimana kepada pedagang kaki lima? Persoalannya di sini adalah apakah benar kalau pedagang kaki lima itu bisa kita beri hak ganti kerugian? Ya. Apa dia punya ganti kerugian? Ya. Apakah klien saya juga punya kewajiban untuk berhenti kerugian? Ya. Ini kan pada posisi yang ada kebenarannya. Ya. Kalau nggak ada kebenarannya gimana? Ya. Makanya jangan salah kita memberikan suatu gambaran-gambaran hukum, terutama sekali kepada publik supaya ini bisa dipahami. Artinya saya kalau nanti dikasih ganti rugi misalnya, lalu nanti saya jualan aja di pinggir jalan, saya nggak mau pergi kalau belum dikasih ganti kerugian. Oleh karena itu, jadi jangan sampai sesuatu yang sebenarnya itu tidak sah menjadi dinyatakan sah. Maka kita harus hati-hati merangkai dari latar belakang ini semua, dari yang tidak punya izin, kemudian mau dibikin sesuatu yang diganti tetapi menjadi tidak sah. Nggak boleh. Iya, betul. Maka kalau itu dia memang berada di sana dari satu kebenaran, ada izinnya, yang kemudian ada pihak-pihak baik pemerintah ataupun pengusaha ingin mau menempatin itu dipergunakan untuk pembangunan, berhak dia terhadap ganti rugi. Itu harus diladeni. Tapi kalau dia tidak sah, dia liar, kita kok berbicara ganti rugi di situ. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, menyangkut masalah kekancingan. Kekancingan ini tidak boleh dibuat dua, cuman satu aja. Kalau ada pembicaraan, kalau dibilang ini adalah harus dibuat dua, kata tidak bisa dibuat dua, tapi hanya ada boleh satu. Ini kan suatu hal pendapat-pendapat yang keliru. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang tempat itu tidak bisa dibuat untuk akses jalan. Jadi ada pedagang kaki lima untuk meminta kepada keraton karena fungsinya itu adalah fungsi bukan untuk berjualan. Itu seharusnya memang sudah tepat itu kalau tidak dikabulkan. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Gitu artinya bahwa istilahnya kan Pak Oncan mulai dari yang sifatnya nilai-nilai sosial itu sudah dilakukan itu ya. Oke, saya masuk ke wilayah materi gugatan Pak Oncan. Sebetulnya gugatan ini kan kenapa kok dihitung-hitung bisa sampai 1 miliar itu anunya? Sekarang begini, ya, kenapa hal itu bisa kita lakukan? Kalau Anda misalnya mengalami satu permasalahan, di mana situ sudah beretiket yang baik untuk melakukan musyawarah dan mufakat, artinya pikiran situ susah apa tidak dalam hal untuk menyelesaikan itu? Tentu kan susah kan? Tidaknya susah, stres malah. Stres malah situ. Oleh karena itulah, untuk supaya taat kepada hukum, taat kepada peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya nilai 1 miliar pun itu tidak seberapa bagi masih kita kecil. Kalau dibandingkan upaya-upaya dengan baik yang kita lakukan tapi tidak pernah terlaksana secara musyawarah mufakat. Kalau dibandingkan dengan itu tidak terlalu kecil. Gitu. Karena saya dengar kan upaya mediasi memang sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Bahkan terakhir kemarin mediasi dengan hakim gagal juga itu. Gagal. Di luar pengadilan sudah kita upayakan. Bahkan saya sendiri sebagai pengacara dari klien saya juga sudah berupaya, tidak bisa, malah mengatakan tetap akan bertahan di situ. Kalau begitu, bagaimana kita harus cari jalan keluar? Itu persoalannya. Dan menurut Pak Oncan memang ini jalan satu-satunya ya melalui pengadilan melalui hukum. Jalan satu-satunya yang sangat menyesal dan terpaksa kita harus mengajukan persoalan ini adalah ke pengadilan karena upaya musyawarah yang sudah maksimal kita lakukan. Sudah kita berikan kesempatan yang lebih baik, tapi tidak ditanggapi. Apa boleh buat? Kita harus mengajukan gugatan di pengadilan. Kalau toh nanti selama sidang itu nanti mereka mau berdamai, itu gimana itu Pak Oncan? Kalau memang mau berdamai, lihat dulu damainya.
damai yang bagaimana yang harus mau dilakukan? Oh, ya. Seperti apa dulu gitu ya? Seperti apa dulu? Jangan salah kita misalnya mau ingin berbicara tentang damai. Damai bagaimana maksud Anda? Kira-kira gimana coba? Kalau misalnya damai itu dia mau pergi dari situ dan tidak lagi di situ, ya sudah, kita akan tarik gugatan kita. Tapi kalau tidak, kami mengharapkan urusan ini, walaupun ini saya anggap bukan urusan kepada pedagang kaki lima, orang kecil atau orang besar, tidak saya lihat itu. Mari kita lihat persoalan ini, kalau sampai ke ranah hukum, mari kita lihat kebenaran hukum itu di mana, supaya semua pihak bisa mengetahui. Karena kita punya bukti-bukti yang akan kita ajukan dalam perkara ini. Terakhir saya mau bertanya, itu waktu mediasi saya lihat Pak Oncan sempat keluar kata-kata sampai ujung langit pun nanti saya itu gimana itu Pak Oncan? Jadi begini, kenapa saya kata-kata itu saya keluar? Itu berhubung karena dia kan sudah diajak sama hakim mediator untuk bermusyawarah. Tapi dia mengatakan saya tetap bertahan di situ. Kalau dia berbicara saya tetap bertahan di situ, sekarang apa yang harus saya lakukan? Dan untuk kebenaran. Kalau kita mau melakukan untuk kebenaran, maka kita akan lakukan bukan hanya sampai ke ujung langit dikejar, sampai ini bumi ini hancur pun runtuh, tetap kita kejar kebenaran itu. Oke. Nah ini pemirsa, ini tentu saja sebuah pembelajaran hukum satu lagi nih yang kita bisa dapatkan dari Pak Oncan Purba, bahwa menyangkut rakyat kecil atau rakyat besar, kalau memang itu menyangkut hukum, sampai bumi ini runtuh pun akan terus dikejar. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja, sampai jumpa.